Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti Sugihartaswita dengan NIM 2202020137, berasal dari kelas A1 semester 5 Prodi Informatika Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus tentang prediksi penyakit diabetes menggunakan algoritma SPM. SPM atau Super Vector Machine adalah algoritma dalam pembelajaran mesin machine learning yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Implementasi yang digunakan kelas SPC yaitu Support Vector Classifier yang diimport dari Escalando SPM yang disediakan oleh library Scikit-learn. Dataset yang tersedia datanya berupa 768 baris, fitur X-nya 8 kolom, yaitu jumlah kehamilan, glukosa, tekanan darah, tebal kulit, insulin, BMI, presentasi diabetes, dan umur, serta target Y-nya yaitu 1 kolom, yaitu luaran. Pada kolom pertama, kita mengimpor library NumPy dan memberikan alias NP, mengimpor library Pandas dan memberikan alias PD, mengimpor modul Bitplot dari library Matplotlib dan memberikan alias BLT, mengimpor fungsi trend test fit dari modul Scikit-learn dan model selection, mengimpor kelas standar scalar dari modul Scikit-learn preprocessing, mengimpor kelas SPC dari modul Scikit-learn.spm, mengimpor fungsi confusion matrix dan classification report dari modul Scikit-learn.matrix. Selanjutnya kita akan mengimpor dataset pd.read.csv, itu fungsi dari library Pandas yang diimpor sebelumnya sebagai PD. Fungsi ini dirancang khusus untuk membaca data dari file CSV. Selanjutnya, menampilkan beberapa baris pertama dari dataset. Memisahkan fitur dan target. Kita akan membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu fitur X dan variabel target Y. Membagi dataset menjadi training set dan test set. Baris kode ini mengambil fitur X dan label target Y, lalu membaginya secara acak menjadi 4 bagian. Data untuk latih model X-trend, Y-trend, dan data untuk menguji model X-test, Y-test. Parameter test site mengontrol seberapa banyak data yang masuk ke set pengujian, dan random step memastikan pembagiannya sama setiap kali kode dijalankan. Data latih digunakan untuk melatih model, dan data uji digunakan untuk mengevaluasi performa model. Dalam machine learning, kita melatih model dengan data yang sudah ada agar ia bisa belajar mengenali pola. Lalu melakukan fitur scaling. Kode ini berkaitan dengan langkah pra-pemrosesan penting dalam pembelajaran mesin yang disebut penskalaan fitur, khususnya menggunakan teknik yang disebut standarisasi. Kita membuat model SPM dan melatihnya dengan training set. Pertama-tama membuat model SPM dengan kernel LBF, kemudian model dilatih menggunakan data latih X-train dan Y-train sehingga model dapat mempelajari pola dan hubungan antara fitur dan target. Random state sama dengan 0, mengatur sheet untuk generator angka acak. Ini memastikan bahwa hasil yang sama akan diperoleh setiap kali kode dijalankan, sehingga memudahkan reproduksi eksperimen. Lalu memprediksi hasil test set. Classifier adalah variabel yang menyimpan model Super Vector Machine yang sudah dilatih menggunakan data latih. Kita memiliki model SPM classifier yang sudah belajar dari data latih. Terus kita memberikan data baru yaitu X-test yang belum pernah dilatih model sebelumnya. Model akan menggunakan pengetahuannya untuk menebak kelas atau label dari data baru ini. Hasil tebakan atau prediksi model disimpan dalam variabel YPRED. Model SPM ini dilatih untuk prediksi apakah seseorang menderita diabetes atau tidak berdasarkan fitur-fitur seperti kadar gula darah, usia, dan riwayat keluarga sebagai contohnya. Lalu membuat confusion matrix. Kode ini membantu untuk memahami seberapa baik kinerja model klasifikasi dengan membandingkan prediksinya dan dengan nilai aktual. Confusion matrix memberikan gambaran jelas tentang di mana model memprediksi yang benar dan salah. Matrix direpresentasikan sebagai array 2x2, setiap baris mewakili kelas aktual, sedangkan setiap kolom mewakili kelas yang diprediksi. True positif TP yaitu 117 model yang benar, positif palsu FP yaitu 13 model secara tidak tepat memprediksi kelas positif padahal sebenarnya negatif, negatif palsu FN yaitu 30 model secara tidak tepat memprediksi kelas negatif padahal sebenarnya positif. Negatif sejati TN yaitu 32 model dengan tepat prediksi kelas negatif. Dari matriks kebingungan, kita dapat menghitung beberapa metrik kinerja seperti akurasi, presisi, ingatan, dan skor F1. Membuat classification report. Kode ini mengambil nilai sebenarnya Y-test dan nilai prediksi Y-pred menggunakan fungsi classification report untuk menghitung berbagai metrik klasifikasi seperti presisi, recall, skor F1, dan support, dan kemudian mencetak laporan yang diformat dengan byte console. Laporan ini memberikan XDR komprehensif tentang kinerja model pada data uji. Di hasil kode tersebut kita mendapatkan
rincian kelas 0-nya dengan precision 0,80, recall-nya 0,90, advance score-nya 0,84, support-nya 130. Kelas 1-nya precision 0,11, recall-nya 0,52, advance score-nya 0,60, support-nya 62, akurasinya 0,78. Macro average menghitung rata-rata presisi, recall, dan skor advance untuk setiap kelas tanpa mempertimbangkan ketidakseimbangan kelas. Precisionnya yaitu 0,75, recall-nya 0,71, advance score-nya 0,72, support-nya 192. Weighted average presisinya 0,77, recall-nya 0,78, advance score-nya 0,77, dan support-nya 192. Interpretasi laporan ini menunjukkan bahwa model tersebut berkinerja lebih baik pada kelas 0 daripada kelas 1. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan kelas di mana terdapat lebih banyak sampel pada kelas 0 daripada kelas 1. Akurasi keseluruhan model tersebut adalah 0,78 yang merupakan hasil yang baik. Visualisasi model SPM. Bagian ini bertujuan untuk memvisualisasikan bagaimana model SPM yang telah dilatih membuat keputusan. Namun, karena memvisualisasikan data dengan lebih dari 2 fitur itu sulit, kode ini berfokus hanya pada 2 fitur pertama dari data dilatih. Grid halus yang menutupi seluruh area plot. Setiap titik pada grid ini hanya akan digunakan untuk prediksi hasil menggunakan model SPM yang telah dilatih, yang memungkinkan kita untuk visualisasikan area di mana model prediksi kelasnya berbeda. Visualisasi ini membantu kita memahami batas keputusan model. Mengubah cara pembuatan data untuk prediksi agar sesuai dengan jumlah fitur yang diharapkan. Baris ini melakukan komentar yang beritahu kita apa yang akan dilakukan oleh baris-baris berikutnya. Lalu membuat array kosong dengan jumlah kolom yang sama dengan xtrend. Menjelaskan bahwa akan dibuat sebuah array kosong. Xtrend adalah data latih kita, dan array kosong ini akan memiliki jumlah kosong yang sama yang mempresentasikan jumlah fitur dalam dataset. X1 Revel ini mengambil kisi-kisi 2D yang dibuat oleh NP Mesgrip dan meratakannya menjadi array 1 dimensi. Xtrend Shape 1 mendapatkan jumlah kolom dalam Xtrend yang mewakili jumlah fitur dalam dataset kita. Ini memastikan Xtrend memiliki jumlah fitur yang sama dengan data latih. Mengisi 2 kolom pertama dengan data dari Mesgrip. Menjelaskan bahwa 2 kolom pertama dari array kosong yang baru dibuat akan diisi dengan data dari Mesgrip. Melakukan prediksi dengan data yang telah disesuaikan. Kode ini untuk memvisualisasikan hasil dari model super vektor mesin, khususnya berfokus pada 2 fitur pertama dari dataset untuk tujuan visualisasi. Yang pertama, membuat keputusan. PLT control X1, X2, receiver, prediksi XP, receive X1, set alpha 0,75. Dari sini adalah inti dari visualisasi menggunakan PLT control untuk membuat plot kontur terisi yang pada dasarnya mewakili batas keputusan dari model SPM. X1 dan X2 nya mewakili mesin yang dibuat sebelumnya yang didefinisikan tanpa nilai untuk kedua fitur. Classifier ready XP yang menggunakan model SPM telah dilatih. Itu classifier untuk prediksi label kelas untuk setiap titik pada mesin disimpan dalam Xtrend. Receive X1 set membentuk kembali prediksi yang sesuai dengan dimensi Mesgrip. Alpha 0,75 mengatur transparansi plot kontur. CMAP LTS CMRD LPU menentukan peta warna yang akan digunakan untuk plot. Kedua, mengatur batas plot. Yang ketiga, memplot titik data. Kode ini memvisualisasikan batas keputusan yang dipelajari oleh model SPM bersama dengan feedback aktual yang memungkinkan untuk melihat bagaimana model misalkan kelas berbeda berdasarkan fitur yang dipilih. Plot ini menggambarkan kinerja model super vektor mesin pada kumpulan data uji. Pengamatan utamanya itu titik data. Plot menampilkan titik data dari kumpulan data uji diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, 0 dan 1, menggunakan warna yang berbeda. Batasan keputusannya yaitu daerah yang diarsir biru dan merah mewakili daerah klasifikasi SPM. Garis pemisah antara daerah-daerah ini adalah batas keputusan. Fiturnya sumbu X mewakili fitur 1 dan sumbu Y mewakili fitur 2. Inilah fitur yang dimasukkan yang digunakan oleh SPM.
Akurasi. Berdasarkan gambar ini, SPM tampaknya berkinerja baik dengan sebagian besar titik data diklasifikasikan dengan benar menurut kelas yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa SPM cenderung membuat prediksi akurat pada titik data baru yang mirip dengan kumpulan data uji ini. Visualisasi model SPM terhadap testset. Kode ini mempersiapkan visualisasi bagaimana model SPM bekerja pada dataset pengujian. Kode ini fokus pada dua fitur pertama dari dataset. Kode ini melakukan yang pertama yaitu memilih titik data, mengambil dua fitur pertama dari data pengujian kita untuk diplot. Yang kedua yaitu membuat grid, membuat jaring titik-titik halus yang mencakup area plot. Jaring ini diperlukan untuk memvisualisasikan area yang dicakup oleh setiap kelas sesuai dengan prediksi model. Mengubah cara pembuatan data untuk prediksi agar sesuai dengan jumlah fitur yang diharapkan. Kode ini akan mengubah cara data untuk prediksi dibuat agar sesuai dengan jumlah fitur yang diharapkan oleh model. Membuat array kosong dengan jumlah kolom yang sama dengan string. Menjelaskan bahwa kode akan membuat array kosong dengan jumlah kolom yang sama dengan data latih. Mengisi dua kolom pertama dengan data dari MazeGrid. Kode ini pada dasarnya mempersiapkan data untuk membuat prediksi menggunakan model SPM telah dilatih. Tujuan visualisasi ini mempertimbangkan dua fitur pertama untuk membuat prediksi pada kisi-kisi rating yang diwakili oleh X1 dan X2, lalu memformat data kisi-kisi X1 dan X2 ke dalam struktur yang dapat dipahami oleh model. Pada dasarnya menciptakan kembali format data input asli dengan titik kisi-kisi yang diisi ke dalam dua kolom fitur pertama dan kolom lainnya dibiarkan pada nilai nol yang diinisialisasi. Lalu melakukan prediksi dengan data yang telah disesuaikan. Kode ini bertanggung jawab untuk memvisualisasikan hasil model super vector machine, khususnya bagaimana model tersebut mengklasifikasikan titik data berdasarkan dua fitur. Yang pertama, membuat batas keputusan. Yang kedua, menentukan batas plot. Yang ketiga, memplot titik data. Yang keempat, menambahkan judul, label, dan legenda. Yang kelima, menampilkan plot. Segmen kode ini menghasilkan representasi visual dari klasifikasi model SPM dengan menunjukkan batas keputusan, titik data aktual, dan kelas yang diprediksi. Ini membantu dalam memahami bagaimana model memisahkan data ke dalam kategori yang berbeda berdasarkan fitur yang dipilih. Baiklah, kita mendapatkan sebuah grafik yang menunjukkan hasil model super vector machine pada set pengujian. Dalam grafik ini tersampaikan adalah model SPM. Grafik tersebut menggambarkan batas keputusan yang dibuat oleh model SPM. Grafik tersebut memisahkan titik data menjadi dua wilayah, berwarna biru dan merah. Set pengujiannya, titik data yang diplot pada grafik berasal dari set pengujian. Fiturnya sumbu horizontal disebut fitur. Klasifikasinya, titik-titik warna merah mewakili titik data yang termasuk dalam kelas 1, sedangkan wilayah biru mewakili wilayah tempat model prediksi kelas 1. Demikian pula wilayah merah mewakili wilayah tempat model prediksi kelas 0. Akurasi model ini dinilai dari seberapa baik batas keputusan misalkan titik data uji. Grafik ini menunjukkan bahwa model SPM berkinerja baik pada set pengujian karena batasan keputusan misalkan titik data dengan cukup baik yang menunjukkan bahwa model telah mempelajari perbedaan yang baik antara kelas-kelas. Ada beberapa kesalahan klasifikasi titik data merah di wilayah biru atau sebaliknya yang menunjukkan bahwa model tersebut tergeneralisasi dengan baik ke data yang tidak terlihat. Kernel yang digunakan yaitu kernel non-linear dapat menciptakan batas yang lebih kompleks seperti yang ditunjukkan pada gambar. Hiperparameternya, performa SPM dapat dipengaruhi oleh hiperparameter seperti parameter regularisasi C dan parameter kernel gamma untuk RBF. Menyesuaikan hiperparameter ini dapat meningkatkan performa model. Sekian dari hasil video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.